Ini dia ketupat dalam tahap pengeringan. Kita bolak-balik supaya daunnya tidak gosong. Ini berasnya 1,5 kilo, beras ketan dan 2 biji kelapa. Ternyata kelapanya betul-betul tua sehingga minyaknya keluar. Jadi kita bolak-balik ya besti, supaya tidak gosong daunnya dan kering dia. Isinya kering, legit. Kita bolak-balik, kita ganti posisi supaya semua ketupatnya dapat tempat yang ada apinya ya. Berhubung kualinya aja yang besar, ini apinya kecil ini di bawah karena sudah tahap pengeringan. Nah, lihat itu lemaknya itu guys. Aduh guys, sangat menantang. Kalau ini seperti ini sudah kering guys, kita pinggirkan aja. Ini jumbo ya guys. Ini juga udah kering guys, jumbo. Seperti ini dia guys. Jadi sebelum hari raya saya sudah kepingin mau buat ini 3 hari sebelum hari raya, dan 1 hari sebelum hari raya saya tidak menemukan sarangnya ini dijual di sekitar rumah saya. Lalu saya tunda sampai hari ketiga hari raya, saya juga tidak menemukan sarangnya ini. Dan akhirnya saya pun meriang. Ini posisi saya masih meriang, tapi saya berusaha untuk memasak karena saya sudah makan obat. Siapa tahu dengan memasak ketupat meriang saya hilang, ya kan? Mana tahu saya terhirim ya kan? Terhirim makan ketupat buatan sendiri, bukan ketupat nasi, tetapi ketupatnya ketupat ketan buatan sendiri yang dimasak sendiri. Kalau dibeli bisa dicari di luar sana ya kan, tapi kita mau yang ori-ori aja, buatan sendiri, jauh lebih higienis. Nah ini dia guys. Tadinya saya beli sarangnya ini 25 biji, tadi sudah diangkat 4 biji ya. Akhirnya sudah mulai kering tadi, udah nggak sabar lagi anggota saya, katanya mak rasain mak, lama kali masaknya. Taulah anak-anak ya kan guys, mana pernah betah lihat makanan itu kalau tidak langsung disantap. Itu adalah ciri khas anak saya ya, terkhusus. Nggak tahulah saya kalau anak-anak ibu, kalau anak-anak saya ini apalagi agak-agak enak masakan itu. Jangankan disimpan di kulkas guys ya, bisa nanti 200 kali dibuka kulkas itu sebelum habis makanan itu. Begitulah anak saya. Jadi saya yang kurang dana, saya yang sering kurang dana ya. Bukan anak saya yang jual mahal akan makanan, tapi makanan yang jual mahal dibeli. Jadi kalau anak saya ini cap main, semua makanan hampir bisa selera untuk makannya. Bukan macam anak orang tah orang kaya, tah orang apalah ya. Nah, pilih-pilih makanan. Kalau anak saya, puji Tuhan, masih selera makannya tinggi ya kan, yang penting manis. Nah itu selera anak saya itu enak gitu. Jadi ada juga orang
ada makanan di rumahnya tapi nggak selera makan. Kalau anak saya selagi makanan itu belum habis, ya mulut itu pun ya nggak berhenti. Apalagi makanan seenak ini. Nah, lihat dari minyak-minyaknya ini aja. Wow, bunda-bunda pasti juga selera. Ini minyak asli loh, asli dari kelapanya. Bukan minyak yang saya masukin, tidak. Jadi tadi saya beli ini 25 sarang, 1,5 kilo beras ketan. Masih ada sisa itu tadi karena sarangnya kurang. Ya, saya rendam dulu selama 1 jam beras ketannya. Saya masui. Lalu setelah santannya saya peras, saya masukin lah ini yang sudah berisi beras ketan. Ya, jadi usahakan dia direndam dulu biar berasnya lebih empuk dan cepat empuk. Nah, sudah saya masak kurang lebih selama 2 jam, ya kan, sampai akhirnya ini proses pengeringan juga hampir mau 1/2 jam. Apa gunanya kita keringkan seperti ini, guys? Supaya dia tahan lama ya. Jadi 2 hari 3 hari, yang penting nggak dipegang-pegang, dia tahan. Jadi nanti contohnya kita udah kenyang, dia diamin aja dulu, mau masukkan kulkas juga boleh, ya kan. Penting dia kering. Karena ini kan minyaknya minyak alami dari kelapa, bukan minyak goreng ya, guys, bukan. Nah, saya juga heran kok bisa segini banyaknya minyaknya ya. Memang kemarin saya minta sama penjual minyaknya, kelapanya yang tua. Saya bilang, Om harus yang tua, mau masak ketupat. Iya Bu, ini sudah tua. Syukur alhamdulillah lah, ternyata amanah juga penjualannya. Ini dia ya, guys. Ini posisi saya suara serak, lagi batuk, tapi saya usahain masak makanan ini karena orang yang lebaran. Saya juga sepertinya harus masak ketupat karena nggak ada nanti yang ngantar, ya kan. Jadi makan sendiri lah, punya kita sendiri. Harap pula kita diantar-antar orang, diantar-antar tetangga. Mana tahu dia lupa sama kita, ya kan. Emang sih ada yang ngantar lontong kemarin sama kue hari raya, tapi nggak ada ketupatnya, guys. Kok bisa pula aku lebih hepot ya daripada mereka yang merayakan ya. Mereka kurasa kayaknya nggak ada lah masak-masak ketupat. Kok aku pula yang paling hepot masak-masak ketupat, ya kan. Buah aduh mak rajaon. Tapi itulah ya, guys, memang jiwa-jiwa masakku adalah sedikit ya, karena ini memang mungkin kebiasaan dari orang tua saya dulu. Jadi kalau dulu mamaku itu kalau hari raya dia juga sibuk masak ketupat itu, katanya supaya ada kalian makan, kita makan di sini daripada kita cuma nengok-nengok doang, katanya kan. Tapi yang uniknya mama saya itu dulu bisa buat sarang seperti ini. Nah, kalau saya nggak bisa pula, nggak sabar pula saya belajar bikin ini kemarin. 3 kali saya suruh diajar mama saya, tak masuk di akal saya, lambat kali rasa saya mendalaminya, mempelajarinya. Entah kenapa lah saya ini kan, udah kebiasaan yang praktis kurasa ya. Sekarang mak ajarilah, nah sini ku ajari. Alah, 2 kali salah udah nyerah saya. Mungkin karena terbayang-bayang ada yang jual kali ya. Ada yang jual, beli aja gitu ya. Memang lah ya. Nah, jadi kalau mama kami dulu begitu, guys. Kalau udah hari raya, sehari sebelum hari raya udah masak ketupat. Besok hari raya udah makan ketupat kami, guys, keluarga. Masakan mamaku. Iya gitu. Jadi walaupun gak ada kue hari raya, kami tetap menikmati yang namanya bau-bau hari raya. Ya, apalagi dulu kami tinggal di daerah orang Batak semua. Kalau aku sekarang tinggal memang di daerah Muslim. Satu gangku itu Muslim semua, tapi kayaknya mereka nggak ada yang masak ketupat dari wangi-wanginya ya. Tapi seandainya pun nggak pun dikasih aku ya kan, Karena apa? Memang masak ketupat ini memakan waktu, membutuhkan waktu yang cukup memakan ini ya. Apalagi semakin banyak kita masak,
waktunya makin lama. Ini 25 biji aja nggak kemana, kurang lebih 3 jam ini. Tambah lagi proses pemasukan ke dalam sarang kurang lebih ini 1 jam ya kan. Memasak aja kurang lebih 3 jam sampai proses pengeringan. Ini sebenarnya udah boleh. Jadi kalau semakin kering, semakin garing, semakin asyik. Nah, jadi kalau kita lihat di pajak itu kan dia kecil-kecil guys, kurang puas. Kalau saya suka pula yang kayak gini, besar-besar ya kan, cepat siap kerjaannya. Ini kita tes ya guys, tadi juga sudah saya tes, di dalam masak kok walaupun besar.